Iya aku minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Karena new chapter manga One Punch Man versi Murata udah bisa kita nikmatin di berbagai situs santelan. Maka udah saatnya juga Mr. G bakal review buat lihat what's happen di kisah botak berjubah kali ini. So langsung aja, without any long again, it's time to react new chapter. Oke, let's go. Forte Tundari Match. Chapter 182 mengambil judul Uncertain, yang berarti ketidakpastian. Di cover judul kita disambut sama dua Saitama dan Tatsumaki yang sama-sama dengan outfitnya yang sesuai dengan keadaan story yang sekarang ini. Nah uniknya di cover judul ini ya, ada ekspresi ngeblas tipis-tipis yang ditunjukin oleh Tatsumaki. Apakah ini benar-benar sebuah pertanda? Oke, kita mulai masuk ke storynya. Akibat kedahsyatan kekuatan yang dilepaskan Tatsumaki kembali ya, dan makin menggila, pihak kru asosiasi pahlawan langsung dibikin panik lagi guys. Salah satu kru mbak-mbak di sana juga melaporkan energi supermasif yang sebelumnya ada ya, dan sempat menghilang kini kembali terdeteksi. Saking dahsyatnya kekuatan Tatsumaki ini juga disebutkan loh, sampai meteran pengukur energi ini pecah. Gila kan, udah sampai membuat pendektor kekuatan aja udah gak sanggup mengukur kumpulan kekuatan Tatsumaki. Next kita beralih ke rumah sakit tempat Forte dirawat usai insiden ketabrak mobilnya serta masih ada Air. Keduanya kembali merasakan getaran hebat. Penasaran, Forte masih belum menyadari kapasitasnya ini. Sok-sokan ingin mengetahui apakah ini ulah monster yang mengamuk. Semisal dia dirinya dengan kepercayaan luar biasa mau keluar dan mengalahkan mereka. Sungguh kepercayaan diri yang terlalu tinggi sih. Nah, begitu membuka jendela, Forte dikagetkan dengan Saitama yang menghantam tembok hingga menyisakan bekas retakan. Sedangkan Saitamanya baik-baik aja. Malahan Saitama masih bisa menanggapi pertanyaan Forte soal apa yang ia lakuin. Namun Saitama lebih mengkhawatirkan cedera si Forte dan peringatin dia buat sementara kembali istirahat saja. Well guys, di sini nampaknya Forte udah menyadari Saitama memang orang yang super kuat. Lantaran usai obrolan kecil tersebut, Saitama meluncur ke sumber kekacauan alias berbagai tornado, amukan angin dan reruntuhan yang berhamburan tanpa rasa gentar sama sekali, yang gak lain gak bukan itu disebabkan oleh ulah Tatsumaki. Forte yang melihat hal itu akhirnya menyadari dan meyakini rematch-nya dengan Saitama bisa dilakukan kapan saja. Sebaiknya jangan ya Forte, karena gimana pun kapasitasmu gak bakal bisa sebanding dengan si botak. Tatsumaki kasihkan. Saatnya kita kembali ke momen pertarungan Hot Loli dan Saitama re. Tapi sebelum itu, kita sedikit menyorot kembali anggota Blizzard Group yang coba menyusul Fubuki. Di perjalanan tersebut, mereka melihat sendiri bagaimana kedahsyatan Tatsumaki dengan melihat kisaran mereka yang hancur lebur diiringi ledakan-ledakan besar. Nah, mereka beneran dibikin ketar-ketir lantaran mereka menyadari andaikan mereka mau terus mengikuti Hot Opai, kekuatan gila bak monster macam Tatsumaki lah yang bakal terus menghantui mereka. Terlebih, mereka semua udah ditandai juga kan. And ketika salah satu anggota mempertanyakan apakah markas pusat asosiasi pahlawan tahu kekacauan ini apa enggak, Hot Loli melayang dengan cepat tepat di atas mereka semua re. Hot Loli mulai mengeluhkan kalau ia salah perhitungan dalam pertarungannya melawan Saitama. Hal ini disebabkan diri yang terlalu bersenang-senang bertarung melawan Saitama yang sangat tangguh dan benar-benar nganggep ini sebagai hiburan di awalnya. Alhasil si Hot Loli ya mulai lupa kalau tujuannya kan mau ngetes Saitama doang. Tetapi karena udah terlanjur, Tatsumaki bahkan sampai menyadari semisal energi yang dia punya udah mendekati batasnya. Ya, habis bagaimana ya? Saitama bisa dibilang menghadirkan sensasi pertarungan yang mungkin selama ini dicari-cari oleh Hot Loli. Apalagi Tatsumaki selama ini cuma berpikir musuh yang benar-benar bisa membuatnya kerepotan hanya Blast. Nyatanya, musuh di depannya ini jauh melebihi ekspektasinya. So, sadar kekuatannya mulai terbatas, si Hot Loli berniat menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Teknik luar biasanya pun disajikan, tanah di dekat keduanya digulung layaknya ombak oleh Hot Loli dengan tujuan ya, dia mau mengubur hidup-hidup Saitama saat itu juga. Pokoknya ya re, tanah itu beneran dibikin kayak lautan yang menghantam Saitama dan menenggelamkan si botak. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan oleh Saitama? As always, kekuatan menakjubkan Tatsumaki ini bisa diatasi Saitama dengan satu pukulan biasa aja. Dalam sekejap, gulungan ombak tanah dan bebatuan langsung lenyap. Wah, melihat Tatsumaki yang udah mulai kewalahan menghadapi kekuatan edannya, Saitama mulai merasa simpati dan meminta Tatsumaki buat gak memaksakan diri. Tetapi seperti biasa ya, Hot Loli yang kita tahu ya, ia mengabaikan pesan si botak dan malah semakin marah. Dengan sisa-sisa energi yang ia punyai, si Hot Loli sedikit mengubah strateginya. Yakni, dia ingin menerbangkan Saitama hingga keluar angkasa, cuman yang jadi masalah adalah Saitama terlalu berat.
Kemampuan si Hot Loli masih jauh dari kata cukup untuk melempar si botak, apalagi dengan energi telekinesisnya yang udah dibuang-buang sejak tadi. Alhasil si Hot Loli cuma bisa membuat Saitama melayang, dan malahan Saitama malah kegirangan dibuat melayang oleh si Hot Loli. Tapi si botak pelontos gak secuek itu juga kok. Saitama sadar semisal Tatsumaki tengah kehabisan tenaga lah, dan menegaskan kalau si botak bukanlah musuhnya. Tapi si Hot Loli membantah serta menolak menjalin hubungan pertemanan. Namun Saitama memperingati Tatsumaki semisal ia terlalu memandang remeh hubungan sama manusia. Dan kenyataannya saat ini Hot Loli bisa dihentikan oleh Saitama yang notabene cuman kenalan dari Fubuki. So di sini Saitama menegaskan kepada Tatsumaki soal the power of orang kenalan. Masa lalu Tatsumaki dan Fubuki. Guys, Tatsumaki yang mulai kehabisan energi akhirnya pingsan, dan di dalam ketidaksadarannya tersebut, kilas balik Tatsumaki pun diperlihatkan. Semua berawal dari Tatsumaki yang mendapat pesan dari Blast bahwa seiring waktu berjalan, Tatsumaki gak bisa berharap orang lain menyelamatkannya, serta Tatsumaki harus melindungi orang yang ia sayangi. Disinilah ia teringat akan Fubuki dan memutuskan menghampiri sang adik tercinta. But lihat si Hot Loli gak berjalan mulus. Sempat ada manusia bertopeng layaknya Apollo yang mengikuti Tatsumaki, namun dengan mudah mereka semua dilumat oleh Tatsumaki guys. Yap, sosok yang ada di masa lalu ini sepertinya dari Tsukuyomi. Fubuki yang masih sangat muda malah kaget dan merasa ketakutan melihat hal menyeramkan di depannya. Nah, tanpa sadar kekuatan psikis Fubuki pun bangkit di detik itu juga, serta tak sengaja mendorong Tatsumaki menjauh. Nah, di sini Tatsumaki pun merasa bersalah atas apa yang ia lakuin, membuat Fubuki harus mengalami nasib buruk karena membangkitkan kemampuan espernya. Oke, makin dalam ke mimpinya, Tatsumaki kembali melihat sosok Blast dan berusaha memberitahu Blast kalau ia sudah berusaha keras. Tetapi kenyataan berkata lain, si Hot Loli malah membuat banyak orang takut dengannya. Sampai-sampai Tatsumaki cuma bisa berharap banyak ke Blast sambil menanyakan apa yang harus ia lakuin. Well, seolah menampakkan kesepian Tatsumaki. Selama ini ia memang cuman percaya sama Blast, namun di sisi lain Blast terus menjauh darinya. Hingga akhirnya Blast benar-benar jauh dari jangkauan Hot Loli, dan disinilah guys muncul secercah cahaya yang datang dari kepala si botak. Ini beneran kocak ya, padahal momentumnya lagi sedih. Tatsumaki sempat merasa silau begitu tahu in real life itu asalnya dari kepala pelontosnya Saitama ya. Muka yang awalnya kayak sedih-sedih imut kini berubah menjadi sinis kembali. Tatsumaki diakui Saitama. Oke, balik lagi ke realita lagi ya. Saitama mengkhawatirkan apakah Tatsumaki baik-baik aja apa enggak usai pingsan. Nah, Hot Loli tapi masih linglung. Oke, sembari menunggu Tatsumaki ngumpulin nyawa, Saitama mengakui bagaimana kekuatan si Hot Loli yang luar biasa. Saitama memang gak tahu menau soal kekuatan psikis, tapi Saitama meyakini Tatsumaki pasti telah berusaha sangat keras. Si botak juga memuji Tatsumaki dengan berkata, "Kau sangat mengesankan." Meski sempat tersipu malu, Tatsumaki menjawab sinis pujian Saitama. Istilahnya ya tsundere mungkin ya. Menyadari Tatsumaki bisa balik nyebelin, Saitama paham Tatsumaki udah baik-baik aja. But petuah si botak gak sampai situ aja guys. Ia menyampaikan bahwa mau jadi esper atau apapun, Tatsumaki bebas melakukan apa yang disukanya. Yang terpentingnya kalau ngamuk jangan merusak barang orang. Semisal lebih memperhatikan hal tersebut, Saitama meyakini Tatsumaki pasti jadi hero yang lebih hebat. Again, Tatsumaki sepertinya terkesima sama perlakuan si botak. Di saat grup mau jadi lebih kuat. Oke, di sini ya Saitama berniat meninggalkan tempat, namun coba ditahan oleh si Hot Loli. But belum selesai Tatsumaki bicara, keduanya dikagetkan oleh kemunculan Fubuki. Di sini ya Fubuki mau menjelaskan kepada sang kakak bahwa ia juga pengen bertarung sendirian dan ngakuin kalau perbuatan dia selama ini sangat naif. Tatsumaki memuji keputusan sang adik, tapi ia juga memberitahu semisal beberapa anggota Blizzard Group masih ngikutin Fubuki sampai ke tempat ini. Jelas ini bukan semuanya, melainkan cuman sisa-sisa yang emang pingin setia ke Fubuki. Tapi rasanya perlu mengapresiasi keberanian mereka sih. Meski dipenuhi rasa takut dan gemetar, mereka masih mencoba meyakinkan dirinya, masih mau melayani Fubuki dengan berjanji mau jadi lebih kuat. Well, bukannya Hot Loli yang ngetes ya, malah Fubuki yang kini menyerang. Hasilnya mereka semua terpental. Fubuki pun jadi merasa kesal walau sambil menahan haru, memarahi anggotanya soal gimana mereka mau berhadapan sama Tornado of Terror kalau menghadapi Fubuki aja mereka gak bisa. Nah, melihat kejadian di depan mereka berdua, si botak akhirnya memberitahu Tatsumaki buat membiarkan mereka aja. Soalnya ya itu urusan Fubuki dan anggotanya. Ini ya, giliran Saitama yang sekilas flashback bahwa sebelum ia sulit mencari pekerjaan dan mutusin buat latihan rutin, Saitama sangatlah lemah. Bahkan menghadapi monster disaster level 12 aja, Saitama gak bisa.
Tahu, siapa sangka ya, sosok kayak si botak paham soal disaster level. Dan menurutku ya, ini kata-kata paling keren dari Saitama di chapter kali ini guys. Sekalipun sekarang kau lemah, tidak ada yang bisa mengatakan sampai di mana batas seseorang. Artinya, ya mungkin kita semua bisa lemah, tapi ingatlah ya, kita juga gak punya batasan buat terus menempat diri kita menjadi lebih kuat. Terlebih, semuanya emang butuh proses. Tatsumaki akhirnya menghentikan tingkah Fubuki dan memberitahu soal dirinya yang udah kelelahan. Plus ditambah requestan dari si botak, Tatsumaki bakal mengabaikan mereka untuk saat ini. Apalagi sedari awal, urusannya cuma soal Psikos. Tapi semisal terjadi hal buruk lagi ke Fubuki, gak bakal ada kata ampun. Tatsumaki juga memperingati Saitama bahwa ini belum berakhir dan tes lebih mengejutkan akan datang. Asli deh, interaksi mereka berdua di sini seru banget, Re. Sampai si Otopai aja kaget, si kakak yang keras kepala mau dengerin perkataan orang lain. Dan chapter kemudian ditutup dengan salah satu anggota Blizzard Group yang membisikkan sesuatu ke Fubuki yang membuat Fubuki terkejut. Oke, itu dia review kita di chapter kali ini guys. Chapter ini benar-benar fokus ke development dari Hot Loli, dimana kita bisa menyadari bahwa Loli legal satu ini sangat kepala batu. Ya rupanya ia memang berekspektasi banyak Blast mau mengajari dirinya soal menjadi lebih baik. Tapi ternyata petua itu malah datangnya dari si botak berjubah. Gak kaget sih kalau si Hot Loli akhirnya mau dengerin Saitama ya. So itu dia intinya awal mula kelahiran dari mob. Malah bahas yang mob psycho. Oke guys, see you next time. Adios dengan Melol, stay safe everyone. Salam Adibadia.